Setiap kali mereka dapat email berisi penolakan, itu justru aku yang sakit hati gitu. Aku justru yang, kenapa ya gitu, sampai nggak habis pikir gitu. It's time to take risk. I know the unexpected. Halo, 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 apa kabar? Halo, kawan Deutsche Media IJ. Halo, halo kawan IJ. Halo kawan IJ, kenalin nama aku Arinda. Aku magang di IJ batch 11. Aku di bagian admission BTW. Bertanggung jawab atas teman-teman au pair yang mau ke Belanda, Belgia, dan baru-baru ini ke Austria sama FSJ dan terakhir Ausbildung. Tiap hari itu kan selalu hari baru kan, jadi up and down-nya itu selalu ada gitu. Dan itu aku nggak bisa inget karena itu udah lama sekali kan. Mungkin yang bisa aku inget di akhir-akhir ini adalah YIJ kali pertama goal buat ke Austria. Itu kayak happy banget sih, karena sebelumnya belum pernah kesana sama sekali dan ribetnya itu ternyata bisa sih. Ada banyak sebetulnya yang jadi pelajaran, ya gimana cara memosisikan diri, gimana cara berinteraksi dengan banyak orang, bagaimana buat dealing dengan banyak deadline gitu kan, dan segala keribetan administrasi di 3 negara berbeda. Jadi kayak punya aku dapet hal-hal yang selama ini aku nggak dapet aja. Enggak. Jadi aku nggak punya habit baru sih, karena ya emang udah jalan aja gitu. Karena kan mulai dari lulus kuliah kan udah masuk ke dunia baru gitu kan istilahnya kan. Jadi ya udah ada polanya gitu, udah kebaca gitu polanya. Ya paling cuman buat dealing sama orang-orang sekitar aja sih, kan beda kan, beda kota, beda orang-orangnya gitu aja sih. Kalau yang buat FSJ sama Ausbildung, aku merasa lebih ringan karena ada Mbak Ayu kan, dibantu banyak lah sama Mbak Ayu gitu. Tapi buat yang ke au pair ke negara selain Jerman itu kayak aku harus menghadapinya sendiri gitu. Aku yang baca dokumennya semuanya, informasi dari kedutaan apa segala macam, kayak cari jalannya sendiri gitu. Karena mau nanya siapa, ya nanya sama kedutaan gitu kan. Nanyanya sama agen yang rekanan agen kita gitu. Itu sih kadang-kadang kayak menimbang-nimbang gitu, ini udah bener nggak ya keputusannya ya, ini apakah udah cocok jalannya kayak gini atau harus yang kayak gimana gitu, karena nggak punya mentor, nggak tahu harus nanya ke siapa. Terus kalau yang tentang program FSJ itu yang aku ngerasa sangat menguras energi aku gitu, karena sejak awal aku apply peserta buat FSJ itu nggak ada yang goal sama sekali gitu. Kenapa ya? Apa akunya yang masih kurang gitu? Apa pesertanya masih sebetulnya bisa digali lagi tapi aku nggak menggali sedalam itu? Atau aku yang nggak tahu, belum mencari sedalam-dalamnya gitu. Tapi kalau kalau kita throwback, aku yang throwback gitu, aku ngerasanya aku sudah melakukan apa yang aku bisa gitu. Maksud aku nggak bisa cuman fokus sama FSJ aja, padahal teman-teman peserta-peserta lainnya di program-program lain juga butuh
aku perhatikan gitu, butuh aku tanyain gimana perkembangannya, gimana dokumennya, apa segala macem gitu. Itu sih sampai ada beberapa peserta FSJ yang akhirnya dapat dengan jalannya sendiri atau akhirnya pindah program gitu kan. Itu yang bikin aku kayak kenapa ya gitu. Dan sebetulnya yang daftar FSJ kan memang aku yang daftarin gitu kan, tapi sebetulnya yang mendapat hasilnya kan dari pesertanya sendiri. Setiap kali mereka dapat email berisi penolakan, itu justru aku yang sakit hati gitu. Aku justru yang, kenapa ya gitu, sampai nggak habis pikir gitu. Bahkan sampai sekarang sih kayak yang, kenapa ya gitu. Semua keribetan yang aku lakukan itu menyenangkan. Ya maksudnya kayak yang mulai dari bulan Februari kayaknya itu kan harus ngurusin anak Belgia yang match gitu kan, jadi harus ngurusin legalisasi mereka, terus translate-nya segala macam, hubungin sana sini segala macam. Segala keribetan itu justru yang yang bikin aku merasa nyaman aja. Capek? Ya capek itu kan manusiawi kan. Ya kalau nggak capek ya aku bukan manusia dong. Ya, kayak yang tadi aku bilang itu kan selama di sini naik turunnya ada gitu kan. Ya kalau emang harus istirahat ya udah gitu. Yang didengerin ya tubuh sendiri. Kebanyakan sudah lupa karena itu sudah lama. Aku pernah baca buku itu gini, tubuh kita itu yang menjalani kehidupan ini, tapi hanya lonjakan-lonjakan tertentu yang diingat sama otak kita gitu. Entah itu sangat terjerumus atau itu sangat tinggi, hanya itu yang diingat gitu. Jadi so far yang tadi aku bilang itu udah lupa gitu kan, karena nggak ada yang membuat aku sangat terpuruk pun, nggak ada yang sampai bikin aku melonjak tinggi gitu. Ya yang bisa aku inget yang baru-baru ini aja, aku ngerasa happy kita bisa 2 orang nih yang goal buat ke Austria, habis itu 2 orang lagi buat ke Belgia, walaupun nanti mereka berangkatnya yang ngurus udah bukan aku gitu. Kesannya seru karena ini kali pertama aku bekerja dengan kita bekerja berapa 30 atau 40 orang. Ya itu kali pertama sih, jadi kayak ya seru aja. Pesannya buat teman-teman yang sekarang masih menjalani proses magang, semangat, yuk bisa yuk. Kalau ditungguin tuh kayak emang lama banget sih. Nah supaya nggak nunggu, ngapain? Cari kehidupan di luar kantor. Sebisa mungkin punya dunia sendiri gitu. Di kantor ya udah di kantor 8-9 jam ya, maksimal 10 jam lah ya di kantor. Habis itu ya udah, kita juga harus punya dunia sendiri gitu. Nggak harus yang selalu keluar, ya boleh lah keluar sama teman kantor gitu, tapi ya jangan bahas kerjaan juga, capek gitu. Terus buat teman-teman yang berkeinginan atau untuk magang di AIJ, ini adalah kesempatan yang sangat bagus buat teman-teman cobain kerja di sini dengan segala dinamika kehidupan kantor ya kan. Lalu Jakarta yang hingar-bingar itu sangat bisa dicoba. Itu sih. Di dunia ini kan ada namanya kata ajaib kan. Ya yang pertama, kata ajaib pertama yang harus aku sampaikan adalah terima kasih buat semuanya. Lalu yang kedua adalah aku menyadari dari awal sampai terakhir ini itu aku banyak sekali bikin salah, dan itu aku minta maaf sedalam-dalamnya. Sebetulnya yang jadi motivasi awal aku ikut magang ini ya biar aku bisa ambil B2.
Aku mau ke Trier. Trier itu kota tertua di Jerman. Itu dia berbatasan sama Luxembourg dan Belgia, sama deket sama Prancis. Terima kasih ya sudah nonton. Nanti semoga menginspirasi teman-teman buat magang di AIJ. Tschüss.